Sejak Plato menulis tentang alegori Atlantis, umat manusia menjadi tertarik dengan kemungkinan ditemukannya peradaban bawah laut yang sangat berkembang. Mau ikut bersamaku menjelajahi beberapa situs bawah laut bersejarah? Yuk kita lihat apa saja yang bisa kita cari tahu tentang peradaban kuno. Yang pertama dalam daftar kita adalah tempat yang disebut Stonehenge bawah air. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan tumpukan batu misterius yang membentang berkilo-kilometer di bawah perairan Danau Constance di perbatasan Swiss, Jerman, dan Australia. Para arkeolog mulai menjelajahi situs ini pada tahun 2015, tapi mereka belum berhasil mengungkap apa sesungguhnya kegunaan batu-batu itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada garis panjang 20 km yang berdiri dari 170 tumpukan batu buatan manusia di bawah Danau Constance. Para ilmuwan mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan hasil kerjasama dari beberapa desa. Situs batu itu mungkin digunakan untuk tujuan bersama. Formasinya sangat besar. Beberapa di antaranya memiliki lebar lebih dari 3,5 meter. Penemuan yang paling menakjubkan sejauh ini adalah bahwa situs ini berasal dari sekitar 5.500 tahun lalu. Nah, apa yang sedang dilakukan manusia pada masa itu? Saat itu adalah masa-masa terbaik dari zaman batu. Manusia mulai membuat artefak dari batu dan menggunakannya untuk berburu dan makan. Bisakah kamu bayangkan seperti apa bentuk pisau dan garpu pada masa itu? Bukan suatu kebetulan bahwa para ilmuwan menyebut situs ini sebagai Stonehenge bawah laut. Kedua situs ini diyakini dibangun pada periode waktu yang sama. Stonehenge dibangun pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Keduanya memiliki ciri khas yang sama, yaitu monumen batu yang dibangun melingkar. Belum lagi fakta bahwa para ilmuwan juga belum mengerti kenapa nenek moyang kita merasa perlu membangun monumen seperti Stonehenge. Nah, misteri Danau Constance pun belum terpecahkan. Siapakah orang-orang zaman Neolitikum dari daerah ini? Dan untuk tujuan apa mereka bersusah payah membangun situs batu yang sangat besar ini? Selanjutnya, kami akan mengajakmu untuk melakukan tur ke Pulau Ryukyu di lepas pantai Jepang. Kamu akan menyelam jauh ke dalam menuju sebuah situs arkeologi. Tapi perlu kuperingatkan, perairan Samudra Pasifik jauh dari kata tenang. Nggak butuh waktu lama sampai kamu melihat sebuah struktur besar berkat sinar matahari yang menembus hingga dasar laut. Awalnya, ini terlihat seperti reruntuhan Machu Picchu yang terletak di belahan bumi lain di Peru. Saat mendekati situs ini, perlahan kamu akan mengenali bentuknya. Sebuah struktur berbentuk piramida, lengkungan, tangga, sesuatu yang bisa saja merupakan istana atau kastil. Mungkinkah ini tanda adanya aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Monumen ini juga dikenal sebagai Atlantisnya Jepang. Keseluruhan monumen ini seukuran 5 lapangan sepak bola dan setinggi bangunan 5 lantai. Fitur yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni mungkin telah berusia 10.000 tahun. Tapi kebenaran mengenai apakah itu struktur buatan manusia atau formasi alami masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi kelautan terkemuka Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan peradaban yang hilang. Kimura telah menyelam ke dasar laut untuk menjelajahi reruntuhan itu sebanyak lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda yang jelas dari aktivitas manusia di bawah sana. Di permukaan monumen, ada cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol sejarah air mancur di wilayah tersebut. Ada juga penyu raksasa yang diukir di sisi timur bangunan. Dan menurut Kimura, penyu memiliki makna budaya yang penting. Beberapa peralatan dari batu berhasil ditemukan di situs ini. Perkiraan usianya sekitar 10.000 tahun. Tapi nggak semua ilmuwan mendukung teori ini. Bagi banyak orang, Yonaguni adalah hasil dari erosi selama ribuan tahun. Fakta bahwa monumen ini terbentuk dari sebuah batu besar membuat mereka percaya bahwa itu bukanlah buatan manusia. Tepian yang rata dan permukaannya yang datar menyerupai formasi alami di Irlandia Utara yang dikenal sebagai Giant's Causeway. Pilar-pilar basal tampak seperti reruntuhan istana, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Sekarang kita terbang ke wilayah pesisir Yunani, 4 jam perjalanan dari Athena. Tepatnya, kita berada di semenanjung Peloponnese.
Kamu membersihkan snorkel lama dan pergi menyelam di hari yang cerah. Beberapa saat setelah menyelam, kamu mulai melihat pola di dasar laut, sekitar 4 meter di bawah permukaan. Siluet objek yang gak asing mulai muncul satu persatu. Saat melanjutkan berenang, mulai tampak sesuatu yang mirip dengan struktur sebuah kota. Apa kamu bertanya-tanya bagaimana air bisa merendam seluruh kota? Batu-batu tersusun sempurna menjadi apa yang tampak seperti fondasi bangunan. Inilah Pavlopetri, kota kuno yang mungkin baru pertama kali kamu dengar. Situs ini ditemukan oleh Nicholas Fleming, seorang ahli kelautan Inggris. Saat dia berlibur di Yunani, dia sudah mendengar desas-desus tentang keberadaan Pavlopetri dan benar saja, dia menemukan beberapa artefak di dasar laut. Dia kembali ke area tersebut setahun kemudian bersama sebuah tim. Mereka menemukan situs yang penuh dengan pot, bejana penyimpanan, dan peralatan. Sebuah batu penumbuk misalnya adalah alat yang digunakan untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Beberapa amfora menandakan bahwa pemukiman ini ada sejak zaman perunggu, yaitu 5.500 tahun yang lalu, saat orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Pemukiman ini diyakini sudah dihuni selama lebih dari 2.400 tahun. Saat ini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan yang mengesankan adalah bahwa tempat ini bukanlah sebuah desa biasa. Dulu, tempat ini merupakan kota pelabuhan yang ramai dengan bangunan-bangunan dari batu, pasar, jalan-jalan, dan bahkan alun-alun. Perhentian berikutnya dalam petualangan kita adalah salah satu kota bawah laut paling terkenal saat ini, yang telah diubah menjadi taman arkeologi. Kota Port Royal di Jamaika kini berada di bawah permukaan laut, tapi pada tahun 1692, ini merupakan salah satu kota terkaya di belahan bumi barat. Port Royal merupakan pusat kerajaan Inggris pada masa itu dan menjadi kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari seluruh wilayah. Kota ini juga merupakan rumah bagi para bajak laut Karibia di dunia nyata. Pada pagi hari tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal mengalami nasib yang sama sekali nggak mereka duga. Kota ini terbangun dengan guncangan. Orang-orang terlempar dari tempat tidur mereka oleh kekuatan gempa bumi yang sangat besar, mencapai 7,5 skala Richter. Salah satu orang yang selamat mengatakan bahwa dia melihat bumi terbelah dan menelan seluruh kota. Apa yang dikatakannya bisa jadi benar, karena kota itu sebagian besar dibangun di atas pasir. Tanah menelan bangunan, jalanan, apa saja. Geyser menyembur, dan terakhir, ombak setinggi bangunan 10 lantai menghantam kota. Seluas 33 hektar wilayah kota ini lenyap ditelan air. Hebatnya, sebagian besar peninggalan abad ke-17-nya masih dalam kondisi baik di bawah air setinggi 12 meter. Para arkeolog berhasil menemukan kedai minuman, ruang penyimpanan, dapur, dan bangunan tempat hiburan yang digunakan untuk berbagai tujuan. Kamu juga bisa melihat patung singa yang megah, jembatan yang terendam, dan banyak gerbang yang indah. Tentu saja aku menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir, India. Tak jauh dari pantainya terdapat keajaiban lain yang tenggelam, sebuah situs yang dikenal sebagai kota Chambai yang hilang terletak di teluk dengan nama yang sama. Situs ini baru ditemukan pada tahun 2001 ketika Institut Teknologi Kelautan Nasional India melakukan penilaian air secara rutin. Dengan bantuan teknologi sonar yang mengirimkan gelombang suara ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu jauh di bawah laut. Gambar-gambar menunjukkan bentuk geometris yang jelas tersebar di area sepanjang 8 km. Peninggalan-peninggalan di sana berasal dari lebih dari 9.500 tahun lalu, yang berarti peradaban ini hilang sekitar pada akhir zaman es. Puing-puing yang ditemukan dari situs ini termasuk bahan-bahan bangunan, tembikar, manik-manik, patung, dan bahkan tulang belulang. Para ilmuwan memperdebatkan apakah artefak-artefak ini benar-benar berasal dari situs tersebut. Tapi jika memang benar dari sana, berarti kota Chambai yang hilang itu mungkin merupakan peradaban tertua di dunia. Sekan, kosinus, tangen, sinus 3,1 untuk 159. Ya, itulah sorakan yang kita dengar dari klub trigonometri dulu. Bagi kita yang masih duduk di bangku kelas matematika, istilah-istilah seperti sinus, tangen, dan pi sangat membingungkan. Siapa yang menciptakannya dan mengapa? Apakah tujuan mereka hanya untuk mempersulit siswa? Tidak juga. Trigonometri ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Mereka membutuhkan pengetahuan ini untuk membangun piramida. Mereka melakukan pekerjaan ini cukup baik juga. Piramida Agung Giza masih berdiri hingga saat ini, sekitar 4.500 tahun setelah dibangun. Tidak ada penarikan kembali,
Jadi mari kita keluar dari ruang kelas dan melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mengungkap rahasia di balik ketelitian bangsa Mesir kuno. Disinilah kamu berdiri di lokasi pembangunan Piramida Agung, sekitar 15 km dari Kairo. Nah, kota masih belum ada di sana karena kamu hanya dikelilingi oleh padang pasir dan tim pekerja konstruksi. Mereka mengangkut balok-balok batu besar dengan berat masing-masing 2,5 ton. Mereka berada di dalam kereta luncur kayu yang berada di atas rol besar. Kru yang terdiri dari 8 orang menggulingkan blok-blok ini di atas tanah. Kamu akan langsung teringat dengan roller pada mesin kasir supermarket. Prinsipnya persis sama, tapi skalanya lebih besar, jauh lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa orang Mesir menggunakan 2,3 juta balok seperti itu di Piramida Agung saja. Dan blok di depanmu adalah salah satu yang lebih ringan, yang terberat beratnya mencapai 15 ton. Tapi dari mana semua balok ini berasal? Sebagian besar berasal dari tambang di sekitar Giza. Mungkin kamu akan berpikir bahwa hal itu tidak terlalu mengesankan. Tapi tunggu sampai kamu mendengar bagaimana para insinyur kuno mengangkut batu granit yang digunakan dalam pembangunan sejauh 804,67 km ke piramida. Saat itu belum ada kereta api atau jalan raya, tapi sungai Nil yang besar selalu ada di sana. Para peneliti bahkan percaya bahwa orang Mesir menggali kanal untuk menghubungkan sungai Nil secara langsung ke lokasi pembangunan piramida. Yang harus mereka lakukan kemudian adalah menunggu musim banjir dimulai. Dan voila, permukaan air yang naik akan mengangkat balok-balok batu yang berat itu. Tapi bagaimana mereka mengangkat batu-batu besar itu di tanah kering dan menumpuknya ke atas? Apakah mereka menggunakan derek besar? Orang Mesir kuno mengatasi masalah ini secara harfiah. Salah satu pekerja sedang menunjuk ke jalan raksasa yang mengitari piramida yang sedang mereka bangun. Beginilah cara jalan gunung berzigzag menuju ke puncak. Jika jalan tersebut langsung menuju puncak piramida, maka para pekerja tidak dapat menarik balok-balok batu di sepanjang jalan tersebut. Itu akan terlalu curam. Para ilmuwan telah menghitung bahwa 8% bisa jadi merupakan kemiringan maksimum. Jadi orang Mesir kuno hanya memperpanjang tanjakan di sekitar piramida. Sekali lagi, ini semua adalah teori, karena tanjakan itu bisa saja berada di dalam piramida, seperti yang disarankan oleh beberapa peneliti. Metode pembangunan yang tepat masih menjadi misteri, yang dijaga oleh Sphinx. Itu nama aslinya bukan? Salah. Karena Sphinx Agung hanyalah nama lain dari patung tersebut. Kamu tahu, nama yang digunakan oleh para penulis ketika mereka ingin menyembunyikan identitas asli mereka, atau nama panggung penyanyi. Nama asli Sphinx yang diterjemahkan dari bahasa Mesir berarti Horus di Cakrawala. Ini adalah nama untuk dewa langit Mesir. Jejak misteri tidak berhenti sampai di situ, karena seorang pria berjalan melewatimu dengan seember cat. Dia akan menambahkan sentuhan warna pada Sphinx Agung. Para peneliti menemukan bintik-bintik warna merah di sebelah telinganya. Itu adalah cat yang kuat karena telah bertahan selama ribuan tahun. Kamu sekarang berdiri tegak di depan Sphinx. Kamu melihat ke atas. Ini sangat tinggi bukan? 20 meter tepatnya. Tahan keinginan untuk mengambil foto selfie. Kamu bisa melakukannya kok. Sekarang kamu melihat sesuatu yang lain. Sepertinya Sphinx berada di tengah-tengah segitiga raksasa di belakang. Itu adalah salah satu sisi piramida agung. Dan tidak, matamu tidak menipumu. Sphinx benar-benar berada di tengah-tengah sisi samping piramida. Disinilah matematika sangat berguna. Piramida memiliki 4 sisi, yang disebut sisi samping. Ada juga sisi kelima, yaitu sisi dasar, namun tidak terlihat. Ini, tunggu, menghadap ke bawah. Sphinx memiliki satu misteri terakhir yang harus diungkap, usianya. Para ilmuwan sepakat bahwa Firaun Khafre yang membangun Sphinx, dia memerintah setelah ayahnya yang telah membangun piramida agung di dekatnya. Jadi kedua bangunan tersebut selesai dibangun pada waktu yang hampir bersamaan. Mari kita bahas lagi tentang angka. Kamu pernah mendengar tentang Cleopatra, putri Mesir yang digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik? Dia melihat piramida, tetapi dia hidup lebih dekat dengan masa iPhone pertama daripada masa orang-orang yang membangun piramida. Menarik bukan? Kamu dapat melihat ribuan orang di sekitarmu. Mereka bekerja keras untuk membangun makam Firaun. Tapi berapa banyak dari mereka sebenarnya? Seorang filsuf Yunani memperkirakan ada sekitar 100.000 pekerja. Seperti angka yang tidak terlalu besar untuk sebuah bangunan yang sangat besar, tapi itu tidak mungkin benar. Ilmu pengetahuan tidak dapat mendukung angka ini.
para ahli Mesir menyebutkan jumlah total pekerja adalah 30.000 orang. Dan ya, Indiana Jones adalah salah satu dari mereka, setidaknya di layar lebar, tapi dia datang terlambat. Para ahli Mesir tahu banyak tentang piramida, tapi tidak semuanya. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka masih belum menemukan bukti yang cukup. Mereka hanya bisa menebak bagaimana proses pembangunannya. Pertama, para insinyur akan datang untuk memilih tempat yang tepat dan melakukan pengukuran yang diperlukan. Itulah mengapa mereka membutuhkan semua perhitungan yang rumit. Kemudian, saatnya untuk mencari material, blok-blok batu besar yang kusebutkan sebelumnya. Ketika perahu mengantarkan mereka ke depan piramida masa depan, para pekerja akhirnya dapat melakukan pekerjaan mereka. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, namun setidaknya ada 2.000 pekerja yang memahat dan mengukir pada waktu tertentu. Kedengarannya seperti lokasi konstruksi pada umumnya saat ini, bukan? Itu karena memang benar, ribuan tahun yang lalu. Sungguh menakjubkan apa yang bisa dicapai oleh orang Mesir kuno hanya dengan peralatan tembaga dan batu. Piramida ini sekarang sudah lengkap di hadapanmu. Namun, apakah piramida ini sama dengan piramida yang kita lihat saat ini? Mengapa bangunan ini bersinar terang di bawah sinar matahari gurun? Bukankah seharusnya warnanya kuning berdebu? Tidak. Aktivitas manusia dan elemen-elemennya telah mengikis habis lapisan luar batu dari waktu ke waktu. Para pengrajin ahli memoles blok-blok ini hanya dengan menggunakan batu dan pasir. Hasil akhirnya adalah batu yang halus dan berkilau. Pada hari pembangunannya, piramida Agung Giza merupakan segitiga cahaya yang sempurna. Sisi-sisinya yang dipoles tampak seperti cermin raksasa, memantulkan sinar matahari Mesir yang kuat. Inilah titik di mana kamu harus mengenakan kacamatamu, dan benda berkilau yang kamu lihat di bagian paling atas piramida sebenarnya adalah emas. Batu besar di puncak piramida disebut piramidion. Piramida ini dilapisi dengan lembaran-lembaran emas. Seperti yang bisa kamu tebak, ini adalah batu pertama yang hilang. Mari kita berhenti sejenak sebelum kita kembali ke ruang kelas. Kita akan pergi ke Kepulauan Inggris, dan tidak, Stonehenge bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Newgrange di County Meath. Para ilmuwan memperkirakan bahwa masyarakat kuno Irlandia membangun monumen batu ini sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Ini membuatnya lebih tua dari Stonehenge dan piramida Agung di Giza. Fungsi gundukan melingkar di Newgrange sama dengan yang ada di piramida Agung, dan sama-sama misterius. Diperkirakan jumlah batu lepas yang ada di lembah ini lebih dari 220.000 ton. Dan itu tidak hanya dilemparkan secara acak di atas tumpukan. Susunan batu-batu tersebut membuat strukturnya kedap air. Hal ini menjelaskan bagaimana Newgrange bisa bertahan begitu lama. Ini membuatmu ingin menghamburkan uang untuk membeli casing ponsel tahan air, bukan? Kamu kembali ke meja sekolahmu. Namun pelajaran matematika hari ini adalah hal terakhir yang ada di pikiranmu. Kamu berpikir tentang betapa hebatnya piramida Mesir dan apakah kita memiliki sesuatu yang serupa saat ini. Ternyata para insinyur modern juga sama kagumnya dengan piramida agung sepertimu. Ada sebuah piramida kaca yang berada di halaman utama Museum Louvre yang terkenal di Paris. Panorama San Francisco tidak akan lengkap tanpa piramida Transamerika setinggi 48 lantai. Tapi Las Vegas adalah yang terjauh. Di saat kita menemukan Hotel Luxor, saking besarnya, piramida ini merupakan piramida terbesar ketiga di dunia. Dan coba tebak apa yang ada di depannya? Ya, replika Sphinx. Tingginya 33,5 meter. 2 tingkat lebih tinggi dari yang ada di Giza. Ya, semuanya lebih besar di Vegas. Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip. Tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno. Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat.
Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan apis. Sekarang ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Pita. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Pita, membantu Firaun dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu apis. Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali. Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Pita dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Pita. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu, sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu, dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan, mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah,
Kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka. Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu. Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, dia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia memiliki mata di alam berikutnya. Dia dibungkus dengan kain linen mewah dan ditempatkan dalam peti mati yang dihias dengan indah. Hasil pemindaian menunjukkan peti mati itu dibuat dengan celah di bagian belakang yang digunakan para pembalsem untuk menyesuaikan tubuhnya. Ada juga beberapa detail artistik di permukaannya, seperti tanda pada lututnya. Sepertinya makamnya setara dengan mobil mewah kelas atas. Sebelum kita membahas alasan mengapa dan bagaimana ada piramida di seluruh dunia, mari kita bahas beberapa contohnya. Aku akan mulai dengan piramida matahari di Meksiko. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara membangun sebuah kota. Pusat kota mereka yang terencana dengan baik membentang seluas 4.480 hektar dan memiliki beberapa piramida. Tapi piramida matahari adalah yang paling mengesankan. Piramida raksasa ini dibangun pada tahun 100 Masehi dan merupakan salah satu bangunan terbesar dari jenisnya di seluruh belahan bumi barat. Saking besarnya, piramida ini memiliki tinggi 66 meter di atas permukaan tanah. Jika kamu berada di kota ini, jangan sampai melewatkan piramida matahari. Piramida ini terletak di sisi timur Avenue of the Dead, jalan utama utara selatan kota ini. Untuk membangun piramida yang luar biasa ini, sekitar 765.000 meter material digunakan, termasuk jenis batu vulkanik merah khusus yang disebut Hutte d'Isontel. Mengesankan bukan? Kita tidak tahu terlalu banyak tentang orang-orang yang membangun piramida matahari atau tujuannya. Tapi para arkeolog percaya bahwa pernah ada kuil di atasnya. Ketika para penjelajah pergi ke bawah piramida pada tahun 1970-an, mereka menemukan banyak terowongan dan ruang-ruang yang keren. Pada tahun 2011, mereka bahkan menemukan simpanan rahasia berupa pot tanah liat, potongan obsidian, tulang belulang hewan, patung manusia, dan topeng. Siapa yang tahu rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh piramida ini?
Jika kamu memutuskan untuk melihat yang satu ini, kamu harus mendaki piramida dengan menggunakan 248 anak tangga yang tidak rata di sisi barat. Perhatikan langkahmu ya. Sudan juga memiliki beberapa piramida. Piramida Nubia tidak sebesar piramida di Mesir, tapi mereka masih memiliki sekitar 200 piramida. Piramida-piramida kuno ini telah menjadi rumah bagi makam Firaun kerajaan Meroid selama hampir 1000 tahun yang memerintah Mesir dari Nubia hingga Laut Tengah. Piramida-piramida di Meroe dibangun dengan menggunakan batu granit dan batu pasir kemerahan. Oh, tahukah kamu bahwa Sudan memiliki lebih banyak piramida kuno daripada Mesir? Piramida Kushite menggambarkan arsitektur asli dan tradisi pemakaman kerajaan Nubia Napata dan Meroe yang dipengaruhi oleh Mesir kuno. Meroe, tempat pemakaman lebih dari 40 ratu dan raja, adalah situs piramida Nubia yang paling luas. Dinding makam menggambarkan mumi para bangsawan yang dihiasi perhiasan, peti kayu berisi busur, panah, dan artefak lain yang menunjukkan hubungan dan perdagangan Meroid dengan peradaban Mesir dan Yunani. Jadi jika kamu mencari makam kuno untuk dijelajahi, kamu dapat mempertimbangkan untuk melewatkan keramaian di Mesir dan pergi ke Sudan. Mari kita terbang ke Irak untuk melihat lebih banyak piramida. Ziggurat memiliki lapisan surut yang mewah dan kuil-kuil bertingkat. Alih-alih eksteriornya yang mulus, bangunan ini memiliki tingkatan seperti kue. Sempurna untuk semua pekerjaan dan ritual penting yang terjadi di dalamnya. Kamu bisa menemukan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ini tersebar di seluruh Irak dan Iran. Dan mereka adalah bukti nyata dari kekuatan dan keterampilan orang-orang yang membangunnya. Salah satu ziggurat terbesar dan paling mengesankan adalah Ziggurat di Ur. Pada dasarnya ini adalah piramida persegi panjang raksasa yang berdiri setinggi 20 hingga 30 meter dengan 3 tingkat teras dan kuil di atasnya. Dapatkah kamu bayangkan berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membangunnya? Coba bayangkan 720.000 hanya untuk bagian bawahnya saja. Ziggurat khusus ini dibangun untuk Raja Sumeria Ur-Nammu. Sama seperti piramida lainnya, piramida ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bagian pinggirnya sudah agak kasar. Untungnya, Raja Babilonia Nebukadnezar II dan beberapa arkeolog datang untuk menyelamatkannya pada abad ke-6 dan ke-20. Dan sekarang, kamu bisa menemukannya di dekat pangkalan udara Talil. Ziggurat di Ur dibangun pada tahun 2100 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu untuk Dewa Bulan Nana. Itu adalah bangunan tertinggi di kota, dan kamu bisa melihatnya dari jarak bermil-mil jauhnya. Bangunan ini seperti menara katedral abad pertengahan pada zamannya. Orang-orang datang ke sini untuk membawa hasil pertanian mereka dan mendapatkan jatah makanan serta mencari makanan spiritual. Sayangnya, kuil Nana di bagian atas ziggurat tidak selamat, tetapi kita memiliki beberapa batu bata berlapis kaca biru yang mungkin merupakan bagian dari dekorasinya. Bagian bawah ziggurat cukup menakjubkan. Para arsitek bahkan membuat lubang pada bagian luar kuil yang dipanggang agar air dapat menguap dari dalamnya. Setelah kita menjelajahi beberapa piramida di planet kita, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Piramida dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida, 2 kali lipat dari jumlah tersebut di Sudan, dan puluhan lainnya tersebar di Timur Tengah dan Tiongkok. Benua Amerika memiliki jumlah piramida terbanyak dengan jumlah piramida yang lebih banyak dari seluruh dunia. Piramida-piramida ini terletak di Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Saatnya mengetahui lebih banyak tentang evolusi piramida melalui sejarah. Piramida tertua ada di Mesir. Piramida ini merupakan piramida berundak yang dibuat dengan menempatkan satu lapisan batu di atas lapisan batu lainnya. Firaun Sneferu dianggap berjasa dalam menciptakan bentuk piramida yang kita kenal saat ini. Selama 45 tahun masa pemerintahannya, dia membangun 3 piramida. 2 usaha pertamanya gagal, namun akhirnya dia berhasil dengan piramida merah yang dianggap sebagai piramida pertama yang benar. Putra Sneferu, Khufu, yang membangun piramida Agung Giza yang merupakan bangunan tertinggi buatan manusia di bumi selama hampir 4.000 tahun. Piramida di Amerika Latin mirip dengan piramida berundak Mesir kuno.
namun dibangun secara independen tanpa saling mengenal satu sama lain. Piramida di Sudan dibangun sekitar tahun 700 sebelum Masehi dan tinggi, namun jauh lebih sempit daripada piramida di Mesir. Bagaimana mungkin semua peradaban ini membangun semua hal ini tanpa saling berkirim pesan? Lagi pula suku Aztec, Maya, dan Mesir kuno sangat berbeda. Namun terlepas dari perbedaan budaya mereka semua tampaknya setuju pada satu hal. Piramida sangat keren. Piramida bertingkat ada di seluruh dunia karena merupakan cara yang paling memungkinkan dan stabil untuk membangun struktur yang besar dan tinggi tanpa akses ke bahan bangunan yang lebih ringan seperti kayu dan logam. Bentuk segitiga dengan alas 2,5 km persegi adalah cara terbaik untuk membangun struktur yang kokoh, dan memiliki struktur kubus akan membutuhkan lebih banyak bahan untuk ketinggian yang lebih rendah. Sekarang ketika berbicara tentang desain piramida, piramida Mesir berbentuk seperti segitiga raksasa dengan alas seluas 2,5 km persegi, sisi yang halus dan puncak yang runcing. Di sisi lain, suku Aztec dan Maya memilih tampilan kue bertingkat dengan anak tangga yang mengarah ke platform datar di atasnya. Jadi meskipun semua piramida ini memiliki bentuk dasar yang sama, mereka memiliki keunikan tersendiri. Setiap kelompok membangun piramida mereka dengan menggunakan bahan, teknik, dan sudut kemiringan yang berbeda. Jadi meskipun mereka mungkin terinspirasi oleh karya satu sama lain, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sendiri. Piramida Mesir memiliki sisi-sisi yang halus dan bersudut yang dirancang untuk membantu jiwa Firaun naik ke surga. Piramida matahari dibangun di atas serangkaian gua yang berfungsi sebagai lorong bagi para dewa. Suku Maya membangun kuil Kukulkan di Chichen Itza untuk menghormati dewa Kukulkan yang biasanya diwakilkan oleh seekor ular. Dijuluki El Castillo, kuil ini memiliki 91 anak tangga di setiap sisinya, ditambah sebuah platform yakni 365 anak tangga, satu anak tangga untuk setiap hari dalam kalender Maya. Katakan padaku sobat sisi terang, bagaimana piramida dibangun? Pertama-tama manusia yang membuatnya, bukan ras asing dari luar angkasa yang mendarat di bumi. Satu kesamaan yang dimiliki semua piramida adalah mereka dibangun tanpa alat canggih atau bahkan roda. Dibutuhkan banyak orang untuk membangunnya, termasuk para pekerja terampil dan arsitek. Sebagai contoh, diperkirakan ada 20.000 orang yang membangun piramida Agung Giza, dan diyakini sebagian besar dari mereka adalah pekerja terampil. Membangun piramida adalah pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan dan upaya bertahun-tahun. Piramida Agung di Cholula, Meksiko membutuhkan waktu 600 tahun untuk menyelesaikannya. Piramida Agung dibuat sebagai tempat peristirahatan akhir bagi Raja Mesir kuno, Khufu. Menurut legenda, pemimpin Prancis Napoleon pernah memasuki Piramida Agung dan keluar dengan terguncang dan tampak sangat pucat. Dia tidak pernah mengungkap apa yang dilihatnya di dalam, tapi apapun itu dikatakan telah memengaruhinya selama sisa hidupnya. Saat Napoleon memasuki piramida itu, dia tentu telah melalui sebuah lorong super sempit dan menanjak. Dia kemudian memasuki lorong lain yang dikenal sebagai kamar besar. Koridor ini lebih tinggi dibanding yang sebelumnya dan juga berbatu-batu. Lalu dia sampai ke kamar raja, bagian pusat dari piramida agung itu yang dilapisi dengan balok granit besar. Tapi kamar itu tidak akan tampak semegah yang kita bayangkan. Tidak ada hieroglif yang menghiasi dinding-dindingnya karena bangsa Mesir baru mulai menghias kamar makam piramid jauh sesudahnya. Makam Firaun yang terletak jauh di dalam piramida pasti juga penuh dengan harta karun, mulai dari bongkahan emas sampai perhiasan paling mahal sedunia. Tapi ini semua mungkin sudah dijarah sejak lama. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah sarkofagus besar yang pernah berisi mumi raja. Napoleon juga pasti telah melewati kamar ratu. Tapi kemungkinan besar di ruang ini tidak ada ratu, karena piramida dibangun untuk satu orang saja. Ada berbagai terowongan misterius yang mengarah dari sini. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti untuk apa terowongan itu. Dan itu bukan satu-satunya hal misterius atau seram yang mungkin telah dilihat Napoleon, karena sudah banyak kisah-kisah tentang Firaun yang meninggalkan kutukan kuno di piramida. Banyak
piramida memiliki peringatan yang ditulis di luarnya, menyatakan hal menakutkan yang akan terjadi kepada orang yang memasuki dan mengganggu ketenangan. Kita mungkin tidak tahu apa persisnya yang ditemukan Napoleon di dalam piramida agung yang sangat membuatnya ketakutan. Tapi kita tahu pasti apa yang ditemukan di makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah Firaun Mesir kuno yang baru berumur 8 atau 9 tahun saat naik tahta. Dia menjadi fenomena budaya saat makamnya ditemukan hampir sama sekali utuh pada tahun 1922. Piramidanya terdapat di lembah para raja di Thebe, Luxor modern yang berlokasi di Mesir. Tidak seperti piramida agung, makam Tutankhamun penuh dengan dekorasi dinding. Dinding-dinding itu mengisahkan bahwa dia akan pergi menuju alam akhirat melalui dunia bawah. Orang Mesir percaya semua orang akan menempuh perjalanan ini, maka mereka akan mengisi makam dengan berbagai benda dan lukisan untuk membantunya sampai ke sana. Ada juga mantra-mantra yang dicat di dinding. Mereka percaya ini akan membantu orang melalui alam berikutnya. Perjalanan ini akan sangat panjang, dan karena itu, bangsa Mesir kuno juga akan mengisi piramida dengan makanan. Ada 8 keranjang buah di piramida Tutankhamun. Mereka bahkan menemukan semacam buah bernama gingerbread. Kamar-kamar itu penuh dengan perabot, patung-patung, pakaian, dan tongkat di antara banyak benda lainnya. Kemungkinan kamu juga akan menemukan banyak pakaian dan perhiasan mahal di dalam piramida itu. Bangsa Mesir kuno ingin nenek moyang mereka bepergian ke alam akhirat dengan bergaya. Mereka memasukkan Tutankhamun ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya bersama lebih dari 50 potong pakaian yang semuanya bermutu terbaik. Ada tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak sekali perhiasan. Gelang, liontin, kalung, cincin, dan jimat skarab untuk perlindungan. Semuanya ditemukan di dalam, masing-masing terbuat dari emas atau batu berharga. Ada juga kipas yang terbuat dari bulu burung unta agar Firaun tetap sejuk dalam terik matahari Mesir yang panas. Tapi sebenarnya, suhu di dalam piramida tidak pernah melebihi 20 derajat Celcius. Bangsa Mesir kuno membangun sistem AC super sejuk yang belum kita pahami sepenuhnya sampai hari ini. Piramida Tutankhamun juga berisi sekitar 130 tongkat yang terbuat dari kayu eboni, gading, perak, dan emas untuk membantunya dalam perjalanan. Ada 3 kereta yang disembunyikan kalau dia lelah berjalan. Mereka juga menaruh 11 dayung perahu di dalamnya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan perahu. Piramida itu penuh dengan wewangian dan parfum kesukaan Firaun. Dalam ekskavasi piramida Tutankhamun, jelas bahwa tempat itu telah dirampok di masa dahulu. Ada kerusakan di pintu dan jejak-jejak minyak yang tersisa di stoples kosong. Sepertinya ada yang menjarah piramida itu untuk mengambil emas, wewangian, parfum, dan minyak yang ditinggalkan bagi Raja Tut. Masih ada sedikit parfum yang terbuat dari minyak kelapa dan kemenyan yang ditinggalkan dalam sebuah botol. Tampaknya Firaun Tutankhamun suka permainan papan. Ada 1 set permainan senet mini dari gading. Meski tidak tahu pasti cara memainkannya, kita tahu bahwa ini semacam permainan backgammon versi Mesir kuno. Ada 2 pemain dan tujuannya adalah menjatuhkan lawan dari papan. Tapi gak yakin juga mumi Tutankhamun ini mau main sama siapa. Bangsa Mesir kuno punya beberapa ritual yang tampak sangat aneh bagi kita. Misalnya, mereka dulu mencukur alis kalau kucingnya mati. Jadi, gak heranlah ya kalau mereka memasukkan barang-barang ganjil ke dalam piramida. Para arkeolog menemukan sekumpulan kucing dan kumbang skarab yang dijadikan mumi dalam piramida yang berasal lebih dari 4.000 tahun lalu. Semua itu ditemukan di piramida Saqqara yang berada di sebelah selatan Kairo. Mereka juga menemukan banyak perangkat make up dan cermin di dalamnya. Make up dipakai dengan bangga oleh pria dan wanita di masa Mesir kuno. Eyeliner adalah salah satu kosmetik yang paling populer. Batu Rosetta adalah salah satu penemuan terbesar dalam piramida. Batu ini ditemukan oleh Napoleon Bonaparte dan timnya. Itu adalah batuan granit hitam yang berasal dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu itu bertuliskan huruf Yunani, demotik, dan hieroglif. Saat diterjemahkan pada tahun 1822, kita mendapatkan kunci untuk memahami hieroglif Mesir kuno untuk pertama kalinya. Penemuan mumi Ratu Hatshepsut pada tahun 1903 mengubah pemahaman kita tentang bangsa Mesir selamanya. Setelah ratu ini meninggal, penerusnya, Satmusi ketiga, menghilangkan hampir semua bukti kekuasaannya. Jadi pada dasarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang pemimpin besar wanita Mesir yang pertama. Dia sekarang telah menjadi salah satu dari sedikit Firaun wanita paling ternama di Mesir.
Firaun Khufu bahkan memiliki sebuah perahu lengkap di dalam piramidanya. Para arkeolog menemukan lebih dari 1.200 puing perahu raksasa di dekat piramida agung di Giza. Mereka menyusun kembali perahu itu dan panjangnya mencapai 45 meter. Kemungkinan besar ini adalah perahu matahari yang didesain untuk mengangkut raja yang dibangkitkan beserta Dewa Ra. Fakta seru, piramida Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang tersisa. 6 keajaiban lain adalah Taman Gantung, Colossus, Kuil Artemis, Mausoleum, Mercusuar Alexandria, dan Patung Zeus. Piramida ini juga merupakan struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama 3.800 tahun, dan ini adalah piramida terbesar di Mesir. Pembangunannya membutuhkan 2,3 juta balok batu kapur, dan sebagiannya berbobot sampai 80 ton. Butuh 100.000 pekerja dan waktu 23 tahun untuk membangunnya. Tingginya yang asli adalah 147 meter. Pada tahun 2017, para arkeolog menemukan sesuatu yang aneh dari piramida agung Mesir. Ada ruang kosong tersembunyi dengan panjang setidaknya 30,5 meter, dan tidak ada yang tahu persis kenapa tempat itu ada di sana dan untuk apa. Ruang kosong aneh itu adalah struktur dalam pertama yang ditemukan dalam piramida berumur 4.500 tahun itu sejak tahun 1800-an. Para ilmuwan memakai sinar kosmik untuk mendeteksi lubang besar itu, tapi sampai sekarang belum diketahui apa isinya. Bangsa Mesir kuno sangat berhati-hati membangun piramida. Segalanya ditempatkan secara strategis serta logis secara struktural. Jadi sangat tidak mungkin ruang kosong ini disebabkan balok yang jatuh seiring waktu. Banyak piramida juga berisi patung model kecil yang disebut Ushapti. Ini mewakili para pembantu. Dipercaya patung-patung itu akan hidup melayani Firaun di dunia akhirat. Tapi luar biasa rasanya, semua benda ini bisa masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu sebenarnya tidak lapang dan sebagian besarnya cuma terdiri dari batu.